ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hadirlah Roh Kudus di tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita memuji
Tuhan, kami mengangkat tangan berdoa memberkati buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat negara kami, sayangi negara kami, beri persatuan kesatuan untuk bangsa kami. Terlebih kami memberkati untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Hikmat daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan ada bersama dengan beliau. Mampukan Presiden kami untuk memimpin bangsa ini. Tuhan juga memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berikan sehat, Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan juga mampukan Opa kami untuk memimpin setiap gereja-gereja yang ada di wadah ini. Kami juga memberkati buat kota di mana kami berdiri, kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati Pekanbaru. Tuhan memberkati tanah, udara, air, semuanya dalam kondisi yang baik. Tuhan juga memberkati untuk setiap warga yang ada di Pekanbaru, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami buat GBI Rayon 12. Tuhan lawat gereja kami, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk gereja kami. Tuhan juga memberkati untuk Opa Gede beserta wakilnya. Hikmat daripada Tuhan ada bersama Opa Gede. Juga Tuhan memberkati dengan sehat. Tuhan memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat setiap papa mama dimanapun berada, apapun kondisi hari-hari ini, ada Tuhan yang memegang. Tuhan juga memberkati setiap adik-adik dimanapun berada. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami undang Roh Kudus hadir untuk mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Sumber Berkat. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Rut pasal 1 sampai 4. Nah, yuk coba lihat nih. Apa nih ya? Nah, ini adalah sebuah foto. Nah, yuk kita kenalan dengan keluarga yang ada di bingkai foto ini. Nah, ini adalah keluarga Ibu Naomi. Nah, ini dia Ibu Naominya. Dan ini adalah suaminya yang bernama Elimelek. Dan yang kurus ini adalah anak pertamanya yang bernama Mahlon. Dia kurus karena sakit-sakitan. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah anak dari Ibu Naomi yang kedua, namanya adalah Kilion. Yuk, perhatiin mukanya. Mukanya muka sedih. Kilion adalah seorang yang merana atau susah. Dan yang ini Orpa, orang Moab, seorang yang penuh perhitungan dan rencana. Orpa adalah istri dari Kilion. Dan yang ini, coba adik-adik lihat. Ini adalah gadis yang sangat rajin, dapat dipercaya dan baik hatinya. Dia adalah Rut. Arti namanya adalah teman atau sahabat. Rut adalah istrinya Mahlon. Nah, gini ceritanya. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek. Istrinya bernama Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nama Elimelek artinya Tuhan adalah rajaku. Naomi artinya kesayangan atau kesenanganku. Sedangkan Mahlon artinya sakit-sakitan. Dan Kilion artinya seorang yang merana. Pada suatu hari Naomi jadi sedih karena suaminya Elimelek
meninggal dunia. Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Arti nama Orpa adalah perencana, bersiap-siap, atau bisa juga berarti anak rusa. Sedangkan Rut artinya adalah teman atau sahabat. Mereka diam di Moab selama 10 tahun. Nah, belum hilang rasa sedih Ibu Naomi kehilangan suaminya. Kemudian anaknya Mahlon yang memang sudah sakit-sakitan itu meninggal dunia. Dan coba adik-adik bayangkan betapa sedihnya hati Ibu Naomi. Karena belum lama Mahlon meninggal, adiknya Kilion juga meninggal dunia. Aduh, pasti sedih dan pahit hati Ibu Naomi ini. Oleh sebab itu, Ibu Naomi sengaja mengganti namanya dari Naomi menjadi Mara, M-A-R-A, bukan marah ya adik-adik. Dari Naomi yang artinya kesayangan atau kesenanganku menjadi Mara yang artinya pahit, sedih. Kasihan sekali ibu ini ya. Tapi Tuhan tetap ada dan mengasihi Ibu Naomi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan punya rencana yang indah buat Naomi. Tuhan sanggup memberkati Naomi. Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Amin. Nah, yuk kakak lanjutin lagi ceritanya. Suatu ketika Ibu Naomi mengumpulkan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Dengan suara yang sedih berkatalah Ibu Naomi, "Aku mau balik ke tanah Yehuda. Tuhan yang aku sembah telah memberkati tanah Yehuda kembali. Dan karena kalian, kedua menantuku yang terkasih adalah orang Moab, sebaiknya kalian pulang dan pergilah ke rumah kalian masing-masing. Jangan ikut dengan aku." Lalu menangislah Orpa dan Rut menantu Ibu Naomi. Setelah berunding nih, Orpa akhirnya pulang ke tanah Moab dengan segala rencananya untuk masa depannya. Tapi bagaimana dengan Rut? Nah, Rut malah mendekati Ibu Naomi dan tidak mau pulang. Rut tetap mau ikut Ibu Naomi sambil berkata, "Jangan paksa aku meninggalkan engkau. Sesungguhnya kemana engkau pergi, aku pun pergi. Dan di mana engkau tinggal, di sana juga aku tinggal. Bangsamu menjadi bangsaku dan Allahmu menjadi Allahku juga. Dan di mana engkau meninggal, aku pun akan meninggal di sana. Dan di sana juga aku dikubur. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghukum aku jika aku tidak memegang janji ini. Hanya kematian yang akan memisahkan kita." Ibu Naomi melihat bahwa Rut berkeras hati untuk turut bersama dia. Maka ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Adik-adik, rupa-rupanya Rut itu sangat sayang sekali sama ibu mertuanya yaitu Naomi. Dan selain itu, Rut juga mulai belajar untuk mengasihi Tuhannya Naomi. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus Tuhan. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Jadi akhirnya adik-adik pulanglah mereka berdua, Rut dan Ibu Naomi ke tanah Yehuda atau tanah perjanjian. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat melihat bahwa Ibu Naomi dan Rut adalah orang yang saleh dan menghormati Tuhan. Mereka itu sungguh-sungguh orang-orang yang dapat dipercaya. Terlebih lagi, Rut dan Ibu Naomi sangat mencintai Tuhan. Maka akhirnya Rut bekerja di tempat Boas. Siapakah Boas?
Nah, Boas adalah seorang anggota keluarga dari pihak suami Ibu Naomi, yaitu Elimelek. Arti nama Boas adalah lincah, cekatan, sigap. Boas itu orang kaya yang rajin, cekatan. Tapi yang paling penting adalah Boas itu adalah cinta Tuhan. Kalau kaya tapi nggak cinta Tuhan itu percuma alias sia-sia. Mati tetap aja ke neraka. Dan uangnya kan nggak bisa dibawa ke surga. Uang tuh nggak laku di surga. Adik-adik, Boas ini selain kaya dia juga cinta Tuhan. Sekarang kita kembali ke cerita selanjutnya. Nah, lanjutannya adalah beberapa waktu kemudian Ibu Naomi berkata nih sama Rut, "Anakku, aku harus berusaha supaya engkau dapat berumah tangga lagi dan berbahagia. Engkau bekerja di ladangnya Boas, bukan?" Nah, Boas itu keluarga dekat kita. Boas adalah salah satu dari keluarga yang wajib menebus kita. Dialah yang harus bertanggung jawab atas kita untuk melindungi kita. Apa maksudnya ya, Kak? Nih, penebus di sini artinya seorang yang membebaskan kerabatnya dari kemalangan dan kemiskinan. Tujuan penebusan yaitu untuk membebaskan seseorang tersebut dari kesusahan atau penderitaan. Seperti yang dialami Ibu Naomi dan Rut yang kehilangan suami mereka. Boas harus memenuhi tanggung jawab kekerabatannya yaitu sanak keluarga yang terdekat. Boas harus menikah dengan Rut dan memberikan keturunan atau anak untuk melanjutkan nama orang yang meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Ternyata mereka saling mengasihi. Tuhan memberkati mereka. Rut yang rajin dan cinta Tuhan akhirnya menikah dengan Boas. Ternyata mereka bahagia dan akhirnya mereka sangat bahagia. Rut yang sekarang adalah Rut yang diberkati dan telah menjadi istri Boas. Rut tetap cinta Tuhan dan cinta Ibu Naomi. Tuhan memberkati Rut sehingga dia hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ibu Naomi senang. Wah, di mana Ibu Naomi ya? Wah, ternyata ini dia. Ibu Naomi sedang menggendong bayi cucunya dengan gembira. Siapa nama anak Boas dan Rut? Nama anak itu adalah Obed. Obed artinya penyembah atau pelayan. Obed ini nanti kelak adalah kakek dari Raja Daud. Sang raja yang sangat terkenal. Luar biasa ya adik-adik. Orang yang cinta Tuhan pasti diberkati. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anaknya yang mencintai dia di atas segala-galanya. Seperti dalam Amsal 28 ayat 20 bagian A dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kakak percaya adik-adik yang mengasihi Tuhan juga pasti diberkati. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati orang benar. Tuhan memberkati orang-orang yang dapat dipercaya. Sekarang kakak bertanya nih sama adik-adik semua. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Pasti kita semua ya. Nah, hari ini kita belajar. Tuhan menjadi sumber berkat buat Ibu Naomi dan Rut, menantunya. Tuhan tidak membiarkan mereka. Nah nih Kak Lucy ulang lagi nih ya. Kak Lucy ceritain. Kalau seandainya Rut gak nurut, Rut tidak menikah dengan Boas, maka tidak akan lahir Obed. Adik-adik harus tahu siapa Obed. Nah, Obed inilah yang nantinya akan menjadi kakeknya Raja Daud. Nah, dari Daud inilah nanti lahir Yusuf. Siapa Yusuf? Adik-adik pasti tahu ya.
Yusuf menikah dengan Maria dan akhirnya lahirlah Yesus Sang Juru Selamat. Nah, jadilah orang-orang benar. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dalam masa-masa sulit seperti hari-hari ini, adik-adik harus berdoa untuk papa mama, supaya papa mama kita pun menjadi orang-orang benar dan percaya. Diberkati di sekolah kita, diberkati setiap pekerjaan papa mama kita, diberkati bangsa dan kota kita, diberkati gereja Tuhan, bahkan diberkati keluarga kita. Ingat, cinta Tuhan di atas segala-galanya. Yuk, yang mau diberkati, yang mau cinta sama Tuhan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kak Lucy mau ajak setiap adik-adik berdoa. Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau melihat mereka. Tuhan, Engkau melihat hati mereka. Tuhan, Engkau melihat setiap keluarga-keluarga mereka. Tuhan, kami rindu ada pemulihan. Tuhan, kami juga mau Tuhan ada pemulihan di setiap keluarga-keluarga. Mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang cinta akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat, Tuhan memberkati setiap adik-adik, setiap keluarga-keluarga, dan biarlah ada Tuhan di tengah keluarga mereka. Karena mereka mau hidup benar, karena mereka mau cinta Tuhan, mulai dari hari ini sampai nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.